Assalamualaikum Sobat Football United. Kembali gue ingin membahas sebuah artikel. Kali ini masih dari The Athletic, yaitu Andy Mitten yang menulis wawancaranya dengan mantan pemain Manchester United, Daley Blind. Daley Blind pindah dari Ajax Amsterdam ke Manchester United pada saat itu. Statusnya pemain terbaik Eredivisie kalau tidak salah ya. Jadi memang seorang seorang yang memiliki talenta yang sangat besar, sempat membela Manchester United di dua manajer yang berbeda, Louis van Gaal dan juga Jose Mourinho. Di wawancara ini dimulai tentang dia sempat juga kan ada gangguan di jantungnya, lalu sekarang pasangin alat juga kan di jantungnya. Lalu kehidupannya di awal karirnya. Dan Andy Mitten dari artikel ini bertanya pertama adalah kenapa dia meninggalkan Ajax. Jadi Daley Blind ini setelah dari Manchester United kan kembali lagi ke Ajax Amsterdam. Cukup gemilang, memiliki beberapa gelar bersama dengan Ajax. Lalu seiring dengan selesainya Erik ten Hag, di pelatih selanjutnya dia kan akhirnya pindah ke Bayern Munchen. Secara singkat, ada beberapa kesulitan antara saya dan manajer Alfred Schreuder pada saat itu. Board atau manajemen dari Ajax memilih sang manajer, artinya ada perbedaan di antara keduanya, tapi klub lebih mendukung manajer dan saya memutuskan untuk cabut. Schreuder sendiri dipecat 3 pekan kemudian atau 7 bulan setelah dia menggantikan Erik ten Hag yang pindah ke Manchester United. Untuk saya ini bukan tentang memilih sisi apakah manajemen lebih mendukung Alfred Schreuder ataupun Daley Blind, tapi tentang kompetisi yang adil di dalam tim dan Anda bisa memperlakukan satu dan yang lainnya dengan respect. Kalau ada masalah, Anda melihat satu dan yang lain di matanya artinya langsung berbicara dan juga bergerak secara bersama. Dan ini sangat menyakitkan ini tidak terjadi ya. Jadi banyak pemain, kalau menurut gue pemain sepak bola profesional dalam hubungannya dengan manajer ini tidak selalu baik-baik saja. Dan ketika ada hal yang tidak baik-baik saja, Daley Blind lebih memilih untuk berbicara secara langsung, mencari solusi dan berjalan bersama-sama. Andy Mitten menanyakan, mari kembali ke tahun 2014. Tahun pertama ketika Anda meninggalkan Ajax. Daley Blind mengatakan, bermain untuk Ajax selalu merupakan sebuah impian dan hal yang telah saya lakukan semenjak saya berumur 7 tahun. Ketika Frank de Boer datang sebagai manajer di tahun 2010, saya mulai bermain yang lebih banyak, biasanya di lini tengah atau di bek kiri. Kita memenangkan Liga 4 kali secara berurutan dan kita juga melakukan hal yang bagus di Champions League. Saya betul-betul sangat menikmati waktu saya di Ajax. Walaupun pada saat itu tim tidak memiliki banyak nama besar. Lalu Piala Dunia datang di Brazil dan itulah yang merubah hidup saya dan juga karir saya. Andy Mitten mengatakan, kenapa? Kemenangan 5-1 dari juara dunia Spanyol dengan asis saya ke Robin van Persie. Saya mendapatkan atensi yang sangat banyak yang saya tidak biasa dengan hal tersebut. Saya juga mendapatkan banyak minat dari banyak tim lain. Tapi tidak ada tawaran yang jelas. Ada banyak atensi dari media yang menghubungkan saya dengan Manchester United. Tentu saja karena manajer tim nasional Belanda pada saat itu, Louis van Gaal, sudah menandatangani kontrak kan ya. Jadi setelah dari tim nasional Belanda di Brazil, dia akan ke Manchester United setelahnya. Dan rumor sangat berat
Dan satu titik saya bertanya langsung kepada Louis van Gaal kalau dia menginginkan saya atau tidak. Dia mengatakan dia sangat senang dengan skuadnya dia ya, dan musim sudah dimulai dan saya juga sangat senang di Ajax. Lalu Manchester United kalah 4-0 menghadapi MK Dons di Piala Liga yang merupakan tim dari divisi yang ketiga. Lalu saya mendapatkan panggilan untuk bergabung. Tentu saja saya sangat happy untuk bermain di Premier League. Seperti klub sepak bola seperti apa sih yang Anda dapatkan? Sangat besar. Ajax itu besar, Manchester United juga sangat besar di seluruh dunia. Saya melihat pre-season tour di Asia. Saya membutuhkan untuk menemukan peran saya di sebuah tim. Dan saya memainkan peran sebagai seorang pemain tengah di musim yang susah. Dengan pertandingan yang bagus dan juga pertandingan yang buruk. Musim pertama itu oke. Louis van Gaal memberikan saya kepercayaan diri. Tapi dari musim kedua, saya ini lebih menonjol ya di pertandingan saya. Dan saya juga menjadi pemain yang penting sebagai back tengah. Anda mencetak gol ketika menghadapi Liverpool dan memenangkan match of the day. Ya, kita berlatih free kick beberapa kali. Saya memiliki koneksi dengan Juan Mata dan saya menendang bola dengan sangat perfect dan itu masuk. Lalu keriuhan di stadion mungkin itu merupakan salah satu yang terbaik di hidup saya. Itu merupakan di Old Trafford kemenangan 3-1. Saya memiliki musim yang bagus dengan Chris Smalling sebagai partner saya di belakang. Dan kita kebobolan gol yang paling sedikit di Premier League. Oh wow, ya pada saat itu ternyata gol yang kebobolan ini sedikit ya. Animator menanyakan lagi, Anda ini tinggi badannya 180 cm. Apakah jadi masalah ya center back yang kecil? Nah, ini menarik karena menyinggung pemain Manchester United kan yang saat ini yang sebelumnya juga bermain di Ajax. Di Inggris, Anda memiliki sebuah gambaran bagaimana pemain satu dan yang lainnya harus tampil ya, harus seperti apa bentuknya, artinya tingginya dan lain-lainnya. Dan bagaimana bagian fisik dari pemain juga termasuk yang dibincangkan. Tapi sepak bola sekarang ini lebih daripada itu. Gaya sepak bola Inggris itu tidak lagi terlihat di Premier League. Jadi banyak manajer dari luar membawa ide sepak bolanya yang berbeda. Sekarang pertandingan-pertandingan ini juga lebih taktikal dan juga tentang berada di posisi yang tepat. Sebagai contoh, Lisandro Martinez. Dia ini sangat cerdik, sangat pintar, tapi juga memiliki agresi yang bagus. Dia juga sangat kuat. Orang-orang banyak mempertanyakan ya atau memperbincangkan tentang tinggi badannya. Kalau sesuatu tidak berjalan dengan benar. Tapi dia sangat bagus dengan dan juga tanpa bola. Jadi tinggi badannya tidak merupakan masalah. Martinez ini merupakan pemain yang sangat luar biasa. Dia ini pintar untuk memilih posisinya ya di Premier League dan itu juga sama dengan saya. Saya tidak memiliki agresi seperti Martinez atau Nemanja Vidic. Saya tidak memiliki tinggi badan seperti Chris Smalling. Tapi saya sering berada di posisi yang tepat, mungkin 9 kali dari 10 percobaan. Andy Mitten menanyakan apa sih yang tidak bisa atau tidak berhasil ya antara Anda dan juga Louis van Gaal. Apa yang tidak berhasil bagi Louis van Gaal di Manchester United dan apa yang Anda rasakan ketika dia kehilangan pekerjaannya. Menyakitkan. Para pemain juga merasakannya. Saya pikir 90% dari skuad menyukai Louis van Gaal sebagai sosok manajer ya. Dia selalu jujur dan juga selalu langsung. Anda bisa menyukai hal tersebut atau tidak,
Tapi saya sangat menghargai dia selalu mengatakan langsung kepada saya. Walaupun kebenaran kadang sulit untuk diterima. Dia akan mengatakan kepada Anda kenapa dia membuat suatu keputusan, seperti kenapa Anda tidak dipilih, ataupun dan dia juga membiarkan saya untuk memberikan ruangan kepada saya untuk berkembang lagi di sisi mana saya harus berkembang begitu ya. Artinya diberikan kritik. Manchester United bermain lumayan bagus, sepak bola lumayan bagus di bawah Louis van Gaal, tapi kita tidak mencetak banyak gol dan kita juga tidak menciptakan banyak peluang. Kita mungkin akan menderita kekalahan di suatu pertandingan karena counter attack, dan itu juga banyak terjadi di Premier League. Ketika dia sudah tidak lagi di Manchester United, klub mulai membeli tipe pemain yang berbeda lagi ya. Dan ini tentu saja sangat menarik kalau Louis van Gaal memiliki pemain-pemain itu juga. Jadi ada beberapa pemain yang dengan kualitas yang mungkin lebih bagus, mungkin yang lebih cocok dengan Louis van Gaal, yang datang sayangnya ketika Louis van Gaal tidak lagi berada di Manchester United ini menurut Daley Blind. Kita memenangkan FA Cup bersama Louis van Gaal di tahun 2016 setelah musim yang sangat keras. Saya memimpikan hal tersebut ketika saya masih kecil ya. Kita memiliki malam untuk merayakan sampai kita mengetahui kalau Louis van Gaal ini dipecat. Rumor menyebar sangat cepat dan dia mengatakan kepada kita pagi selanjutnya, dan itu sangat sulit dan juga sangat emosional. Ya, bagaimana tidak, dia baru saja memenangkan Piala FA lalu dipecat ya. Sesuatu yang menurut gue juga tidak masuk akal, karena begini, ada banyak yang memberikan komentar, Sobat Football United ya, di kolom komentar, terima kasih sebelumnya, mengatakan Louis van Gaal sepak bolanya membosankan ya kan, ini dan itu. Tapi gue juga harus melihat bagaimana situasi tim pada saat itu. Apakah dia sudah mendapatkan pemain-pemain yang dia diinginkan? Bagaimana keadaan skuad, bagaimana keadaan klub pada saat itu? Louis van Gaal tidak memiliki hubungan yang baik dengan Ed Woodward, dan itu diutarakan oleh Louis van Gaal secara terbuka. Ketika zamannya Louis van Gaal, dari yang gue ketahui, banyak pemain Manchester United ini cedera, sehingga memaksa Louis van Gaal memainkan banyak pemain muda ya kan. Pada saat itu ada beberapa nama lah, Tyler Blackett, Paddy McNair dan lain-lain. Termasuk juga Marcus Rashford yang pertama kali diberikan debut oleh Louis van Gaal. Lalu juga bagaimana pemain-pemain yang datang ini tidak seluruhnya yang dia inginkan, karena dia juga beberapa kali terkejut ya dengan pemain yang datang di Old Trafford. Artinya memang situasi ini tidak mendukung dari Louis van Gaal itu sendiri. Yang menarik menurut gue ya, secara dengan amatiran, gue terkesan dengan bagaimana Louis van Gaal ini juga menekankan tentang filosofi. Dia ingin membangun filosofi dari Manchester United sebagai klub besar, tentu saja setelah eranya Sir Alex Ferguson. Dan membangun filosofi itu ternyata tidak mudah dan butuh proses, butuh waktu. Dan di situasi yang pada saat itu juga sulit ya, bagaimana klub dengan Ed Woodward dan lain-lain lah. Jadi Louis van Gaal akhirnya harus selesai setelah memenangkan Piala FA, dan menurut Daley Blind ini sesuatu yang sangat sulit dan juga sangat emosional. Lalu ditanyakan bagaimana setelah Louis van Gaal diganti oleh Jose Mourinho. Daley Blind mengatakan, saya merasa saya harus membuktikan diri saya lagi, karena mungkin saya bukan tipe yang diutamakan ya oleh Jose Mourinho. Artinya gaya permainan dari Jose Mourinho, tapi dia memberikan saya kesempatan. Saya merasa saya sebagai seorang pemain yang dia bisa percaya dan juga sangat stabil ya, dan juga tidak akan melakukan sesuatu yang aneh-aneh di atas lapangan. Saya mengambil kesempatan itu dan saya bermain sebagai bek tengah dan juga bek kiri. Saya bermain cukup banyak di musim pertama Jose Mourinho.
Lalu Jose Mourinho membawa banyak pemain di musim kedua dan kompetisi menjadi lebih keras dan saya bermain lebih sedikit. Tapi saya tidak ada apa ya? Dia tidak baper lah ya dengan situasi seperti itu. Saya belajar banyak dari dia dan dia juga sangat jujur dengan saya. Dan bahkan saya masih bermain di final Europa League. Lalu Andy Mitten menambahkan ya, dengan melawan klub Anda di masa kecil, Ajax di Stockholm. Lalu Daley Blind mengatakan, ya saya mendukung Ajax di kompetisi sebagai seorang fan. Lalu mereka bermain menghadapi Manchester United. Saya merasa saya tidak ingin kalah di depan teman-teman saya dan juga mantan rekan saya di Ajax, walaupun saya sebagai pendukung Ajax. Tentu saja saya juga cemburu ya, karena kalau Ajax bisa memenangkan final tersebut dan saya tidak menjadi bagian dari hal itu. Saya sangat fokus di dalam permainan dan saya bekerja keras menjaga Kasper Dolberg yang merupakan pemain yang luar biasa di musim itu. Tentu saja itu sebuah keuntungan karena saya tahu banyak pemain Ajax dan juga tidak banyak kejutan untuk saya. Andy Mitten menambahkan taktik dari Mourinho tepat pada malam itu. Lalu Daley Blind mengatakan dia memberikan taktik yang sangat gila dan juga sangat brilian untuk kill the game. Ajax bermain sepak bola yang atraktif dan juga melakukan high press. Kita memiliki lini tengah seperti Paul Pogba, Marwan Fellaini, Henrikh Mkhitaryan. Kita secara fisik lebih kuat daripada Ajax. Kita juga bermain bola direct ya, bola langsung dengan lebih banyak bola panjang. Jadi Ajax tidak bisa melakukan pressing terhadap kita. Itu tentu saja tidak terlalu atraktif permainannya, tapi Mourinho bisa melawan sisi terkuat dari Ajax. Dan ya, kita bisa menang 2-0. Apakah Anda menemui rekan dari Ajax ya setelahnya, mantan rekan dari Ajax setelahnya? Daley Blind mengatakan ini sangat aneh. Saya juga ada doping test ya dengan Phil Jones dan saya juga harus melakukannya, kurang lebih demikian tes tersebut. Tentu saja kita juga tidak suka dengan petugas doping karena dia menahan saya dan kita tidak ikut selebrasi dan kita mendapatkan denda untuk itu. Itu merupakan final Eropa saya satu-satunya dan saya merasa selebrasi itu seperti dirampas dari saya. Dan ya itu merupakan satu-satunya trofi yang kita dapatkan dan kita kembali ke ruangan ganti yang kosong. Ya karena semua udah selesai ya. Sepertinya Manchester United lebih kuat di bawah Mourinho. Andy Mitten mengatakan demikian. Ya performanya sangat bagus dan dia juga menandatangani kontrak yang baru. Itu merupakan musim yang susah untuk saya. Daley Blind mengatakan demikian. Ada cedera ankle dan saya tidak bisa bermain banyak. Saya tahu kalau saya ini tidak masuk ke starting 11 dan saya harus memilih masa depan saya dan saya memilih kembali ke Ajax di tahun 2018. Ini yang menarik ya. Manajer Manchester United saat ini Erik ten Hag merupakan pelatih Anda pada saat itu. Dia tuh seperti apa? Daley Blind mengatakan dia sangat penting untuk saya. Dia menjelaskan gaya permainannya yang merupakan adalah gaya permainan ofensif. Saya memiliki keraguan, tapi setelah sebulan saya percaya hal tersebut dan ya saya sangat percaya dengan hal itu. Kita juga memiliki pemain yang tepat untuk melakukannya. Taktiknya sangat jelas di sisi di mana apa yang dia inginkan dan ini juga mudah bagi para pemain untuk mengikutinya. Kalau Anda meninggalkan sesuatu terbuka, ada banyak ruangan ya, tentu saja. Kita menjadi seperti sebuah mesin yang lebih baik dan lebih baik. Dan ya, tentu saja pada saat itu dia bisa melakukannya untuk Manchester United. Dia
merupakan, atau saat ini ya, dia bisa melakukannya untuk Manchester United. Dia manajer yang luar biasa dan punya personality yang luar biasa. Dia sangat direct, dia sangat langsung, dia sangat jujur, dan dia juga langsung mengatakan kepada Anda apa yang dia lihat. Dia tidak takut untuk membuat keputusan-keputusan besar, dan kalau Anda tidak menyukainya, Anda bisa kalau Anda tidak menyukainya, Anda bisa memilih jalan lain karena dia tidak akan berhenti. Artinya Erik ten Hag itu, ya kalau ada pemain yang tidak suka sama dia, lebih baik ya sudah menyingkir saja karena dia tetap akan terus berlanjut ya. Lalu Andi Mitan menanyakan juga, Anda bermain di lini belakang di depan Andre Onana. Sekarang Andre Onana ada di Manchester United. Daley Blind mengatakan dia merupakan salah satu dari kiper yang luar biasa di dunia. Dia memiliki skill yang komplit, dan ya kalau dia berkonsentrasi penuh ya, fokus, dia bisa menjadi salah satu kiper terbaik. Dia merupakan seorang juara dan selalu ingin berlatih lebih. Saya memiliki hubungan yang sangat bagus dengan dia. Ada pemain lain yang ketika saya bermain di Ajax sekarang ada di Manchester United. Anthony merupakan signing yang besar ya, artinya kedatangan yang besar ketika dia datang dan dia menunjukkan talentanya, dan dia langsung menunjukkan talentanya. David Neres juga membantu dia banyak dan dia juga berkembang sangat bagus. Anthony banyak dibantu oleh David Neres ya. Donny van de Beek juga merupakan orang yang sangat bagus dan pemain yang sangat bagus. Tapi cedera besar ini menjadi masalah untuk dia. Mudah-mudahan dia bisa kembali ya. Donny van de Beek ini adalah pemain nomor 10 yang bagus. Dan tidak banyak pemain ya, atau tidak banyak tim yang bermain dengan nomor 10 di sepak bola yang tinggi, sepak bola yang top. Saya berpikir dia bisa beradaptasi dengan posisi yang baru kalau dia mendapatkan waktunya. Dia memiliki kualitas untuk menjadi pemain top di Manchester United, tapi sepertinya Manchester United tidak mau menunggu ya, kurang lebih demikian. Jadi memang butuh proses untuk Donny van de Beek, tapi nampaknya proses ini akan memakan waktu ya kan, dan Manchester United nampaknya tidak memiliki banyak waktu untuk menunggu Donny van de Beek. Kurang lebih demikian wawancara tadi Daley Blind dengan Andy Mitten. Menurut gue banyak informasi menarik tentu saja tentang Louis van Gaal, tentang Jose Mourinho, termasuk juga dengan Erik ten Hag yang menurut Daley Blind, seperti juga dikatakan oleh banyak banyak orang yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag atau mengenal Erik ten Hag, kalau Erik ten Hag ini pelatih yang cerdik, pelatih yang keras juga ya, dan pelatih yang tahu sepak bola seperti apa yang dia inginkan. Tapi tentu saja untuk melakukan hal tersebut di Manchester United tantangannya berbeda, dan Erik ten Hag juga masih berproses dengan hal tersebut sama dengan Manchester United. Andre Onana juga dibahas, Anthony dibahas, Lisandro Martinez pun juga demikian. Jadi banyak hal yang dibahas tentunya oleh Daley Blind. Daley Blind, by the way, sebelum gue akhirin, menurut gue suka Daley Blind karena dia tidak dia secara teknik individu memiliki skill yang bagus. Dia pemain yang nggak neko-neko ya, nggak macam-macam. Dia bisa bermain di beberapa posisi ya, dan yang lebih gue suka lagi adalah dia sebenarnya pemain yang cerdik gitu. Dia mungkin tidak punya skill yang individu yang sangat-sangat menonjol dibandingkan dengan pemain kelas dunia lainnya, tapi dia memiliki kecerdasan juga ketika bermain di atas lapangan. Dan tadi dia sebutkan ya kan, dia tidak begitu kuat, dia tidak begitu tinggi jika dibandingkan pemain lain, tapi dia bisa berada di posisi yang tepat 9 kali dari 10 percobaan. Artinya apa? Dia bisa membaca pertandingan. Bagaimana dia bisa membaca pertandingan? Ya, dia merupakan pemain yang cerdik, pemain yang cerdas. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.